dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik, sehingga kami pada malam hari ini akan mengadakan ibadah keluarga, walaupun secara Zoom dari rumah kami masing-masing, tapi kami sangat bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan dipimpin oleh Penatua Cynthia Paat, akan melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga apa yang beliau katakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang belum bergabung bersama-sama dengan kami, Tuhan juga menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam saat teduh, mari kita Amin. Ungkapan situasi. Kasih setia adalah istilah perjanjian lama yang sangat erat kaitannya dengan istilah perjanjian baru, yaitu kasih karunia. Kasih setia berbicara mengenai kasih Allah yang sungguh-sungguh, setia, dan teguh kepada umatnya. Di dalamnya tersirat kebenaran mengenai belas kasihan Allah, yaitu bagaimana Allah menangguhkan hukuman yang setimpal bagi dosa-dosa kita. Namun, lebih dari itu, kasih setia juga mencakup kebaikan Allah, yaitu bagaimana Ia berkomitmen untuk melakukan yang baik bagi anak-anaknya setiap hari, menyediakan apa yang mereka perlukan, tetap setia walaupun umatnya tidak setia. Dan kasih setia Tuhan ditunjukkannya lewat kesediaannya untuk mati di atas kayu salib menjadi penebus dosa dunia. Mari dalam rasa syukur atas kasih setia Tuhan ini, kita beribadah dan menghadap hadirat-Nya. Kita bakti 243, ayat 1 dan 2. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Ibu sekalian,
Kita masuk dalam doa lagi, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih, karena Bapa sungguh baik, sehingga ibadah pada malam hari ini dapat kami lakukan. Kiranya Tuhan menyertai semua perangkap yang kami pergunakan untuk kebaktian secara Zoom dari rumah kami masing-masing, supaya segala sesuatu dapat kami lakukan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa kepada pelayan firman, yaitu Ibu Penatua Cynthia Paat dari sektor pelayanan 3, yang akan memimpin ibadah ini, ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami dapat lakukan, dapat mengerti dan kami dapat lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Ampunilah segala dosa dan salah kami, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur, yaitu Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan ayat 13, kita baca secara responsorial. Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita nyanyi Kidung Bakti 240 ayat 1. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami di sektor pelayanan 11 untuk mengikuti ibadah, untuk mendengarkan firman-Mu, dan melantunkan puji-pujian kami bagi-Mu. Bapa, sebelum kami membaca, mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami,
menolong kami agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu, terlebih lagi menuntun kami dalam menerapkannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab adalah dari Nehemia 9 ayat 20 sampai 21. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Nehemia 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Nehemia 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 yang mengatakan, dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sukacita kita karena kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah khusus sektor pelayanan 11. Walaupun kita tidak bertemu muka sebenarnya ya, muka dengan muka kita bisa saling lihat, tapi tidak bertatap muka secara fisik, tapi melalui Zoom. Tapi hal ini pasti tidak akan mengurangi makna firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, yang kita baca dari kitab Nehemia tadi 9 ayat 20-21, dan tema dari bacaan kita pada malam hari ini adalah Tuhan setia dan pengasih. Bapak Ibu, Nehemia ini adalah salah satu dari orang Israel yang ikut di dalam pembuangan yang terjadi oleh karena kekalahan raja-raja Israel dan Yehuda. Ia dipercaya oleh Raja Koresh, tempat dia berada waktu itu, untuk bekerja sebagai juru minum raja. Jadi dia mempersiapkan, dia yang menuang minuman anggur atau apapun minuman itu untuk raja. Dan ini merupakan satu jabatan yang terhormat. Bayangkan orang lain tidak boleh, hanya dia yang boleh, ya, karena raja percaya dan dia tentu punya keahlian tersendiri untuk itu. Nah, Bapak Ibu, hidup di istana raja, Urisusan namanya, itu dengan berbagai fasilitas istana itu sama sekali tidak melunturkan jiwa nasionalisme dari Nehemia sebagai bangsa Israel. Kelimpahan dan kemewahan di dalam istana raja itu tidak membuat Nehemia itu lupa diri. Dia tetap ingat, dia tetap sadar
bahwa dia itu adalah bangsa Israel. Dan dia tetap berpaut kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak goyah mengikuti Allah dari bangsa tempat dia dibuang, sama sekali tidak. Nah, ketika Nehemia mendengarkan kabar dari saudaranya yang berkunjung, ya saudaranya dari Yerusalem datang mengunjungi dia, namanya Hanani, saudaranya itu ada di Nehemia 1. Saudaranya itu menceritakan bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh. Dan bukan itu saja, gerbang, pintu-pintu gerbangnya juga sudah terbakar. Nah, Nehemia merasa sangat sedih ketika mendengarkan kabar itu. Dan ia kemudian berkabung. Kenapa? Yerusalem, kota bangsa Israel itu sudah seperti tempat yang tak bertuan. Ya. Siapapun, dari bangsa apapun, bebas masuk dan berkeliaran di sana. Padahal kota itu dikuduskan oleh bangsa tersebut. Jadi hal ini merupakan hal yang tercela. Hal ini merupakan suatu aib ya, bagi bangsa Israel. Kemudian apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia mohon, dia berdoa. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Raja Kores yang memahami kesedihan Nehemia memerintahkan dia untuk kembalilah ke Yerusalem dan bangunlah tembok itu kembali. Nah, Nehemia pun berangkat dibekali dengan surat oleh raja, surat-surat untuk para pejabat di daerah yang ia lewati. Jadi supaya dia diberikan kemudahan. Bukan itu saja, tapi juga ia dibekali dengan kayu-kayu yang baik, ya, yang terbaik dari pohon-pohon istana raja. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan memperlengkapi dia. Nah, kemudian pengerjaan tembok ini selesai dalam 52 hari. Memang pekerjaan itu tidak berjalan mulus. Banyak tantangan yang ia hadapi yang bahkan membahayakan jiwanya. Ya, dia menghadapi ancaman untuk dibunuh, ya, yang seperti itu. Tapi Nehemia, dia selalu menyerahkan hidup dan keberadaannya dan pekerjaannya kepada Tuhan. Dan dia selalu mengandalkan tuntunan Tuhan. Apa kata Tuhan, itu yang ia lakukan. Ya. Sehingga dengan demikian semua hambatan itu bisa teratasi dan tembok itu pun dapat terbangun, dapat dibangun dengan baik. Nehemia 9 ayat 20-21 bacaan kita ini adalah bagian dari perikop dengan judul pengakuan dosa dan permintaan doa. Nah, hal ini, pengakuan dosa dan permintaan doa ini dilakukan ketika bangsa itu sudah kembali dari pembuangan. Jadi setelah tembok Yerusalem selesai, ya semuanya selesai aman, bangsa itu diizinkan kembali. Mereka semua boleh kembali. Kemudian Nehemia yang menjadi kepala daerah, dia bersama-sama dengan Ezra. Ezra itu adalah pemimpin rohani, ya, Imam Ezra, pemimpin rohani bangsa Israel pada waktu itu, yang memimpin begitu banyak imam-imam dan orang Lewi untuk peribadahan. Nah, ini dilakukan doa ini beberapa waktu setelah mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ada di dalam ketentuan kitab Taurat untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, setelah beberapa waktu setelah itu umat berkumpul lagi untuk berdoa yang dipimpin oleh para imam dan orang-orang Lewi, mereka yang bertugas untuk doa, untuk upacara kerohanian. Bapak Ibu yang kekasih, apa isi doanya? Kalau mau kita ringkas itu, yang pertama, pengakuan akan kemuliaan Tuhan Allah Israel yang menciptakan langit dan bumi. Pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tetap bersama umatnya. Walaupun umatnya itu sering berontak dan melanggar perintahnya. Tapi ia tetap setia. Ia mengampuni dan membawa umatnya ke tanah perjanjian. Jadi ini cerita tentang bagaimana Allah itu dengan setia mengantar umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Ini di dalam doa itu. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan Allah selalu memperhatikan umatnya. Semua kebutuhan umat diperhatikannya. Ya, kalau kita ingat lagi cerita Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan di waktu siang, sehingga umat Tuhan itu
tidak merasakan panas terik. Ya, bayangkan di padang gurun itu panas ya, tidak ada pohon-pohon ya. Tapi Tuhan memberikan tiang awan untuk menuntun mereka dan juga supaya mereka dapat berteduh di bawahnya. Kemudian pada malam hari ada tiang api yang menerangi dan memberikan kehangatan. Kemudian makanan, mana, burung puyuh, ada air minum ya dari celah-celah batu-batu yang ada di sana. Dan rohnya, kalau kita baca tadi, roh, engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi rohnya itu diberikannya untuk mengajar dan membentuk umatnya untuk takut akan dia dan meninggalkan dosa-dosanya. Ya, jadi bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual itu juga diperhatikan oleh Tuhan dan dipenuhi. Kemudian juga doanya itu juga tentang berkata-kata tentang dosa-dosa ya, pengakuan dosa-dosa raja-raja, pemimpin mereka yang terdahulu yang akhirnya membawa mereka ke dalam pembuangan. Nah, setelah itu mereka meminta pengasihan Tuhan ya, untuk mengasihani mereka dengan keberadaan mereka yang sering berdosa ya, menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian mereka membuat pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Itu kalau kita mau lihat di Nehemia 9 ayat 38 sampai Nehemia 10. Di situ ada dikatakan bahwa mereka membuat piagam perjanjian. Jadi setelah mereka mengakui dosa dan sebagainya, mereka mengakui bagaimana Tuhan memelihara mereka. Akhirnya mereka berjanji, mereka akan hidup dengan baik. Mereka membuat piagam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini, kisah Nehemia ini? Yang pertama, Nehemia adalah contoh bagaimana Tuhan dapat memakai pribadi tertentu melalui posisi yang dimilikinya dan di mana saja untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kita pun umat Tuhan masa kini ada dalam rencana Tuhan untuk melakukan kehendaknya melalui hidup kita. Kita harus memuliakan Dia di dalam hidup kita dan jadi saksi yang baik bagi kita. Nggak usah tunggu mau jadi penatua, diaken, anggota komisi, pelkat dan sebagainya. Dari dalam kehidupan kita sehari-hari juga Tuhan ingin memakai kita. Ya. Jadi kalau kita lihat Nehemia itu sebenarnya bukan seorang pejabat rohani misalnya ya, bukan imam gitu, tapi Tuhan pakai dia untuk tugas itu. Nah, kalau Tuhan ingin untuk kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai kesaksian kita, mari kita lakukan itu. Nggak usah kita berpikir nanti salah, kita takut dan sebagainya, karena Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita untuk melakukan hal-hal itu. Ya, jangan enggak lah, nggak usah, biar aja itu penatua, enggak. Ya, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan memperlengkapi kita untuk pekerjaannya. Yang kedua, kita perhatikan doa Nehemia dan umat Allah. Itu merupakan refleksi perjalanan hidup umat bersama Tuhan. Dan Tuhan itu berkenan akan doa mereka itu. Yang kalau kita melihat dalam doa mereka itu dimulai dengan memuji dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian pengakuan akan kebesaran dan kasih setia Tuhan. Kemudian mereka merendahkan diri di hadapan Allah, baru masuk pada permohonan. Jadi awalnya itu mereka memuji-muji Tuhan dulu. Kalau kita melihat doa Nehemia juga, ketika ia mengalami memperoleh kabar yang kedukaan tentang tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu juga dia awali dengan itu. Dia memuji Tuhan, kemahadahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan mengakui keberadaannya, baru dia bermohon istilahnya. Nah, bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah kita sertakan juga puji-pujian dan pengakuan akan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin kita lebih mementingkan kehendak dan keperluan kita.
Bapak Ibu, Tuhan senang mendengarkan ungkapan kata-kata tentang bagaimana kita sadar akan betapa Tuhan itu setia dan pengasih. Ya nggak perlu kalau kita berdoa, nggak perlu kita seperti Nehemia ya sampai berayat-ayat gitu ya, sampai seperti yang di Nehemia ini ya, karena kalau kita berdoa syafaat seperti itu baru sebentar jemaat pasti udah bobo, kan nggak mungkin terus ikuti itu ya. Nah kemudian ya tadi saya sudah katakan Nehemia 1 ayat 5 didahului dengan pujian dan pengakuan akan Tuhan. Nah, kita lihat juga Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sederhana ini, tapi doa yang sangat sempurna. Kalau kita melihat doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang ada di surga, di tempat yang kudus dan mulia. Ya, kita puji Dia. Dia itu di surga. Dikuduskanlah. Atau ada juga versi yang mengatakan dimuliakanlah namamu. Jadi ini pengakuan kita bahwa Ia kudus dan mulia. Kita muliakan Dia. Kemudian datanglah kerajaan-Mu. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Dia itu raja. Ya. Dia itu maha besar, maha kuasa. Jadilah kehendak-Mu. Ya. Dia maha kuasa. Kehendak Dia pasti akan terjadi. Ya. Di bumi seperti di surga. Kita minta apa yang ada di surga tolonglah berikan supaya juga dapat terjadi di bumi ini. Kehendak-Mu yang jadi. Nah, baru setelah itu berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan seterusnya. Kalau kita lihat di doa Bapa kami ada puji-pujian lagi di bawah itu ditambahkan oleh murid-muridnya yang doksologi itu ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, itu tambahan dari murid-murid. Nah, sekarang kenapa ya kita harus memuliakan Dia dalam doa? Karena Dia memang kudus dan mulia. Itu bentuk sapa kita, sapaan kita. Ya, itu untuk membentuk relasi yang baik. Seperti tadi kan yang waktu kita sama-sama saling menyapa, halo Ibu, ini tambah cantik aja gitu. Kan enggak ada yang Ibu kok jelek, enggak ada ya. Semua kita memberikan pujian, bukan maksudnya oh mau muji-muji, oh Ibu itu memang ini ya. Kalau Manado bilang makan puji, oh enggak, bukan itu. Tapi inilah bentuk sapaan kita untuk saling akrab. Ya. Kita saling mengasihi. Nah itu seperti itu juga bentuk sapaan kita kepada Tuhan. Kita akui bahwa Dia itu maha kuasa, Dia itu setia dan pengasih. Ya. Bukan untuk mau bujuk-bujuk supaya doa kita dikabulkan, bukan. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Ya. Supaya Dia berkenan. Ya. Mengenai akan dikabulkan atau tidak doa kita, itu urusannya Dia. Itu hak prerogatif Tuhan. Nah, berikut, seberapa besarkah perjalanan hidup kita bersama Tuhan ini mempengaruhi pengakuan kita akan kemahakuasaan dan kasih Allah. Seberapa besarkah? Apakah yang kita alami dalam hidup kita, baik susah maupun suka? Apakah pimpinan dan kasih Tuhan itu, apakah itu membawa dampak pada pengakuan kita akan kasih dan tuntunannya? Apakah pengalaman itu bisa membuat kita semakin lama semakin menyadari betapa Tuhan itu setia dan pengasih? Ya, setelah mengalami ini, oh saya semakin sadar Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Dia begitu setia, Dia begitu pengasih. Ya. Apakah hal itu membawa perubahan dalam hidup kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semakin bukan mempercaya tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, nah Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dia mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan
yang hidup di dalam aku. Ini bentuk penyerahannya. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia benar-benar ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dan melalui hidupnya. Mari kita baca bersama Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kalau kita sudah dapat, kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus menyadari, bahkan kita semua menyadari betapa besarnya kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, semoga semakin lama kita hayati penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita dapat membuat pengakuan yang sama seperti Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyi hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kita bakti 245 ayat 1 dan 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan maha mulia, syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha kudus, karena penyelenggaraanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang sangat baik, yang selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu. Walau acap kali kami lalai melakukan kehendak-Mu, bahkan melanggar ketentuan-Mu di dalam hidup kami. Namun Engkau tetap setia mengasihi dan menuntun kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menuntun kami untuk hadir dalam ibadah ini.
disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong agar melalui mereka segala hal yang baik bagi bangsa ini dapat berlaku. Kami doakan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kabinet, para penyelenggara negara, baik mereka yang ada di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tuhan beri hikmat-Mu supaya mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu untuk kebaikan bangsa ini. Bapa di surga, kami juga doakan semua upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, apapun variannya. Kiranya Engkau berkati upaya ini sehingga dapat segera berhasil. Berilah juga kesadaran pada masyarakat bangsa Indonesia ini untuk mau mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk ini. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GPIB Jemaat Jatipon. Tuhan kiranya mau pimpin para fungsionaris gereja, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Samuel Karinda, Pendeta Jemaat, Pendeta Amperiana Nguru, para pendeta yang berdomisili di wilayah GPIB Jemaat Jatipon, para penatua diaken pengurus unit-unit misioner. Tuhan pimpin dalam melaksanakan tugas pelayanan seturut kehendak-Mu. Bapak, saat ini sedang dilaksanakan penyusunan program kerja Majelis Jemaat untuk tahun pelayanan 2022-2023. Tuhan kiranya mau pimpin agar dihasilkan program kerja yang baik, yang Engkau berkenan, agar dalam pelaksanaannya nanti benar-benar memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk para penatua dan diaken di sektor pelayanan 11. Tuhan kiranya memimpin mereka dalam tugas pelayanannya dan berkati di dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat sektor pelayanan 11. Mereka yang menggumuli hal-hal dalam kehidupan mereka saat ini. Mungkin ada yang terdampak oleh adanya pandemi. Tuhan tolonglah beri jalan keluar bagi mereka agar dapat terus mencukupi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk jemaat sektor pelayanan 11 yang sedang dalam keadaan sakit. Kami doakan Bapak Jeski Koyongian yang sedang menunggu jadwal untuk operasi jantung. Tuhan kiranya Engkau tolong, berikan ketenangan, berikan kekuatan, dan biarlah Bapak Jeski Koyongian juga senantiasa merasakan bahwa di dalam segala hal Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita semua, kami semua. Dan dengan demikian dalam masa penantian, Bapak Jeski Koyongian dapat mempersiapkan diri, bukan hanya fisik tetapi juga spiritualnya. Kami doakan juga Jason Koyongian di Rumah Sakit Harapan Kita. Tuhan kiranya mau tolong kunjungi dia Tuhan, dan biarlah juga melalui jamahan-Mu ia boleh sembuh. Kami doakan Ibu Leliawati Ludang, kami doakan Ibu Penatua Argentin Mamuko. Kami berdoa untuk Opa Alex Tua Patinaya, untuk keluarga Doni Sianipar, Bapak, Ibu, dan 2 anak. Ibu Sontiar Tampemawa, kami doakan Opung Altar Siahaan dalam keadaan tubuh yang lemah. Juga Dame Rishantina Siahaan, kakak dari Richard. Dan kami juga berdoa Oma Sorongan dalam pemulihan setelah dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Dan Tuhan campur tangan di dalam pemulihannya. Untuk semua yang sakit, kami doakan Tuhan,
jamahan Tuhan bagi mereka khususnya yang harus mengikuti isolasi mandiri oleh karena COVID. Tuhan juga berikan kekuatan untuk mereka Tuhan, terutama kekuatan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Edi Mambu yang baru saja dioperasi jantung. Tuhan kiranya juga mau menolong di dalam pemulihannya sehingga ia dapat sehat kembali dan kembali di dalam pelayanannya. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa untuk para janda, duda, para lansia di sektor pelayanan 11 ini. Khususnya untuk para lansia, kami doakan Oma Ludong, Oma Sorongan, Oma Eli Mambo, Oma Dece Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ungirwalu, Opa Alex Tua Papinaya, Oma Agnes Sampau. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong mereka agar di hari lanjut usia ini mereka tetap merasakan bahwa Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Biarlah damai sejahtera sukacitamu selalu ada di hati para orang tua kami yang kekasih ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Hermin. Dalam keberadaannya, Tuhan kiranya Engkau juga mau tolong dia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami doakan juga anak-anak dalam studi mereka, khususnya mereka yang sedang menghadapi ujian, berikan kecerdasan, kepintaran agar mereka dapat menjawab semua soal ujian, mereka dapat berhasil dalam ujian ini. Bagi anak-anak Tuhan yang harus belajar jarak jauh dengan menggunakan gawai, Tuhan tolong berkati perangkat yang digunakan. Berikan apa yang dibutuhkan dalam penggunaan gawai ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang menghendaki supaya diberikan jodoh, diberikan pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Biarlah Engkau mau menjawab doa-doa mereka seturut dengan waktumu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di sektor 11 ini dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati, kasih setiamu senantiasa mereka rasakan hari demi hari. Terima kasih Bapa. Tuhan dengarlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa Kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita membawa persembahan syukur sukacita kita dengan hati yang tulus kepada Allah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
KJ 146 ayat 1 dan 3 bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Berdoa, ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Ada warta jemaat. Udah nggak mau ngomong kan, ngomong juga pada depan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan syukur kepada Allah. Setialah kepada Tuhan di dalam segala hal, sebab Dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Kita nyanyi, kita berdoa. Tuhan
Yesus sahabatku tercinta dan melebihi segala bagiku. Bunga paling indah yang berdiri mengampuni menyucikan diriku. Berhidup dalam pertolongan yang berteguh kepadanya, serahkan hidupku. Bunga paling indah yang berdiri melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkan aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekeliling, roti hidup yang buat kemuliaan. Telah dikemuliaan pandang wajah dan bersama melimpah itu. Bunga paling indah yang berdiri melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibadah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati. Terima kasih Bu Pendeta. Cynthia. Terima kasih Ibu Miti. Terima kasih sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Ibu Miti. Pak Jemi, terima kasih Pak Jemi. Terima kasih Pak. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Sektor 3, terima kasih Bu Rosna, Pak Paat, sama Cynthia. Ibu Miti. Kita berdoa dulu ya. Tolong doa dulu. Mari kita berdoa ya. Yuk. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena Bapa sungguh baik ya Bapa, sehingga ibadah yang kami lakukan, ibadah sektor pelayanan 11, walaupun secara Zoom dari rumah kami masing-masing, semua dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Begitu pula terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan khususnya untuk Penatua Cynthia Paat yang sudah melayani kami. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga beliau makin bertambah-tambah di dalam Tuhan, bertambah-tambah dalam pelayanan. Begitu pula Tuhan berkati Bu Cynthia berserta suami terkasih Pak Jemi, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tuhan menyertai mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini.
terutama dari sektor pelayanan 3 yang sudah bergabung dengan kami, yaitu Pak Jamie Paat dan Ibu Rosna Michael. Tuhan juga menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semua. doanya. Terima kasih. Yuk, dulu ya.